Hai, jumpa lagi. Salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Saya melihat video dengan tema polemik Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi. Ada satu grup Salafi Wahabi itu dia bilang bid'ah. Sedangkan grup tradisional mengatakan, oh itu boleh-boleh aja gitu, nggak ada masalah. Dan itu untuk demi kecintaan terhadap Nabi, kita harus melakukan itu. Dan kita harus bergembira merayakan Maulid Nabi atau merayakan hari kelahiran Nabi. Yang saya maksud dengan Maulid Nabi di sini itu bukan hari lahirnya Nabi, tapi tanggal kelahiran Nabi. Bukan pada saat Nabi lahir, tidak. Tapi ulang tahun Nabi. Kalau menurut golongan Islam Quran, seperti saya ini, perayaan Maulid Nabi itu sama sekali tidak ilmiah. Bahkan menurut pelajaran matematik SMA, itu bisa dibuktikan bahwa perayaan Maulid Nabi itu tidak ilmiah. Dan kalau merujuk pada Quran, katakanlah terjemahan Quran Departemen Agama, ya, itu boleh dikata perayaan Maulid Nabi itu bisa dapat azab dari Tuhan. Karena nggak pakai akal. Atau nggak mau ngerti orang-orang itu. Oke, kita lihat video tentang Maulid Nabi menurut para yang suka terhadap Maulid Nabi. Apakah benar itu orang yang buat maulid ini? Ini kita buat maulid nih sama dengan Natalnya orang Kristen. Ini orang jahil bin goblok. Kalau marah saya bilang jahil bin goblok, berarti nggak bisa baca kitab. Baca kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, Al-Hawi lil Fatawi, Al-Hawi lil Fatawi, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwa maulid itu masru', disyariatkan dengan dalil-dalilnya. Kalau boleh mensyukuri selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun, maka boleh mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Persoalan utama daripada Maulid Nabi itu, ya, bahwa kita tidak tahu kapan Nabi itu dilahirkan, tanggal berapa itu nggak tahu. Di dalam kalender Hijriah itu satu tahun ada 354 hari, tepatnya 354,37 hari. Jadi kalau kita nebak, ya, tanggal 21 Rabiul Awal atau 12 Rabiul Awal yang katanya sekarang ini sering diterima sebagai hari kelahiran Nabi atau tanggal kelahiran Nabi, kemungkinan salahnya adalah 99,72%. Itu gede. Di sini problemnya, ya. Zamannya Nabi itu tidak ada sertifikat lahir. Jadi akte kelahiran itu nggak ada. Dan kedua, ketika Nabi itu kanak-kanak, dia tuh nggak pernah dirayakan hari ulang tahunnya, ya. Sehingga dia sendiri nggak tahu kapan tanggal berapa dia lahir. Hari ulang tahunnya dia nggak tahu. Bahkan ahli sejarah itu masih belum sepakat. Angka 12 Rabiul Awal itu ngambil dari awang-awang sana. Jadi kalau kita mengatakan ulang tahun Nabi atau Maulid Nabi, itu tanggal 12 Rabiul Awal. Ini sebetulnya pelajaran SMA, kelas 3, saya nggak tahu lah kelas berapa. Tapi setidaknya saya waktu SMA, saya belajar namanya probability theory, teori kemungkinan. Jadi kalau ada angka dari 1 sampai 354,37 katakanlah, ya. Terus kita nebak satu angka aja, katakanlah di 200 gitu. Kemungkinan benarnya itu adalah 1/354. Itu punya peluang kesalahan 99,72%. Itu gede banget. Mending kita bilang tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 10 atau tanggal berapa aja. Kita ambil satu number, satu angka, satu tanggal, ya. Berapa? Katakanlah 5 Rabiul Awal atau 12 Rabiul Awal. Kita bilang itu bukan hari kelahiran Nabi, itu bukan Maulid Nabi. Itu kemungkinan benernya gede, 99,72%. Itu kemudian benar. Jadi lebih baik kita merayakan
hari bukan ulang tahun Nabi. Kita lebih baik merayakan hari bukan Maulid Nabi. Itu kira-kira 0,028, 0,03 lah kalau digenapkan. Kecil banget. Dan kemungkinan salahnya 99,72. Jadi kemungkinan salahnya itu ya lebih gede, jauh lebih gede daripada kemungkinan benarnya. Artinya apa? Kalau kita merayakan Maulid Nabi, berarti kita merayakan suatu kebohongan atau sesuatu yang berpeluang bohong besar. Tidak mungkin gitu loh. Peluang Nabi untuk lahir tanggal 12 Rabiul Awal itu hanya 0,03%. Kecil banget gitu loh. Lebih baik kita merayakan hari bukan ulang tahun Nabi. Atau kita merayakan hari bukan Maulid Nabi. Hampir setiap bulan kita bisa merayakan satu bukan Maulid Nabi. Ya. Itu kemungkinan benarnya itu 3%. Jadi kemungkinan salahnya itu cuma 97%. Jadi lebih baik kita merayakan 10 hari bukan Maulid Nabi. Itu kesalahannya ya lebih kecil daripada, jauh lebih kecil daripada kalau kita kesalahan kita merayakan hari Maulid Nabi. Lah kalau hari Maulid Nabi itu 99,72%, kalau 10 kali kita merayakan hari bukan Maulid Nabi itu hanya 3% peluang kesalahannya. Gitu loh. Nah, itu dari sudut ilmu pengetahuan SMA. Nggak perlu universitas, nggak perlu sarjana untuk tahu itu. Anak SMA tahu bahwa Maulid Nabi itu, kalau kita bilang tanggal 12 Rabiul Awal, itu kemungkinan salahnya 99,72%. Gede. Oke. Saya kira moga-moga ini bisa dipahami gitu loh. Ada argumen bahwa kita merayakan Maulid Nabi itu karena kita sayang sama Nabi. Lebih baik kita merayakan 10 hari bukan ulang tahun Nabi untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi. Daripada satu hari yang kemungkinan salahnya gede gitu loh. 99,7% itu gede. Mending 10 hari ya, cuma 3% salahnya. Enak lagi. Kita bisa liburan. Jadi kita setiap kali kita merayakan hari bukan ulang tahun Nabi, kita libur. 1 tahun bisa dapat 10 hari, lumayan gitu. Jadi lebih baik kita merayakan hari bukan Maulid Nabi. Itu dia. Oke, sekarang ginilah ya. Susah juga saya mau ngomong. Oke, gini aja lah. Saya harap Anda paham gitu. Kalau Anda lulusan SMA ya, belajar matematik, teori kemungkinan atau teori probability, itu Anda paham maksud saya. Kecuali kalau Anda memang tidak pernah masuk SMA, yaitu saya maklum lah. Tapi kalau orang sarjana itu harusnya tahu. Jadi bilang, ini kita merayakan Maulid Nabi. Enggak. 99,7% itu bukan. Lagi pula ya, kalau kita merayakan hari bukan Maulid Nabi itu cool banget deh. Itu lebih cool. Kenapa? Ya unik gitu. Kita bisa 10 kali kan mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi itu bisa 10 kali lebih banyak. Gitu. Cool banget deh kalau saya bilang. Anyway, aku juga bingung gitu loh mau ngasih tahu orang. Kok pada nggak ngerti gitu. Atau nggak mau ngerti, saya nggak tahu lah ya. Tapi saya mau bacakan surat Yunus. Ayat 100 ya. Kira-kira gini bunyinya lah ya. Ini yang terjemahan Departemen Agama. Tuhan itu akan memberi azab pada orang-orang yang nggak mau ngerti. Sebetulnya bukan gitu terjemahannya. Tuhan itu akan menimpakan azabnya pada orang yang tidak menggunakan akalnya. Itu yang tidak mau mengerti itu bukan tidak mau mengerti, tapi tidak menggunakan akalnya. Dikasih akal nggak mau dipakai gitu loh. Ya udah dikasih ilmu, udah sekolah, ya SMA dikasih pelajaran teori kemungkinan, probability theory, tapi nggak dipakai. Pakai deh. Anyway, udahlah sekian dulu aja ya.
Coba deh gini aja, Anda ngobrol sama Ustadz Anda ya tentang ide ini. Merayakan hari bukan ulang tahun Nabi. Atau merayakan hari bukan maulid Nabi. Itu kemungkinan benarnya itu lebih gede daripada kalau kita merayakan hari ulang tahun Nabi. Ada di Quran gini bunyi ayatnya. Jangan kamu campur adukan antara yang batil dan yang hak atau yang benar. Pada hakikatnya ya 12 Rabiul Awal itu mempunyai peluang 99,7% bukan hari kelahiran Nabi. Bukan tanggal kelahiran Nabi. Bukan ulang tahun Nabi itu. 99,7%. Jadi bukan katakan bahwa, oh aku cinta sama Nabi. Ku ambil angka dari laut, ya. Dari angkasa maksud saya. Terus kemudian ini hari ulang tahun Nabi. Ya enggak lah. Kalau mau mending hari bukan ulang tahun. Itu real. Enggak dari angkasa itu kita ambil. Ngobrol deh sama Ustadz Anda. Mungkin dia bisa tercerahkan. Ya. Tapi kalau masalah api langsung dibilang bid'ah. Kalau saya enggak lah. Saya enggak mau bilang bid'ah. Saya bilang itu salah dan dosa. Dan menurut surat Yunus, ya, surat Yunus ayat 100 itu dia bilang, kamu nanti dikasih azab loh sama Tuhan. Aku nggak ngeledek, ya. Tapi ini realita. Moga-moga sih Tuhan nggak ngasih azab lah. Kalau Anda nggak tahu surat Yunus ayat 100 itu, mungkin Anda, tapi sekarang ada saya kasih tahu loh ya. Kalau udah saya kasih tahu ini, Anda nggak boleh merayakan lagi, atau setidaknya Anda tahulah secara teori probability itu 12 Rabiul Awal atau angka berapa aja, itu peluangnya buat salah itu 99,72%. Jadi jangan dipakai lah angka itu. Dan saya yakin Allah juga nggak suka kalau Anda merayakan sesuatu yang nggak benar. Anda misalnya berlebaran, itu tanggal 1 Muharram atau tanggal 1 Zulhijjah. Jadi ketawain sama Tuhan. Lu bego bagaimana gitu. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa lagi. Selamat mikir. Salam sehat, akal pikiran dan jasmani sampai 130 tahun, ya. Matinya masuk surga. Jangan bikin Allah itu marah, kamu diazab. Ingat-ingat tuh surat Yunus ayat 100. Oke? Bye-bye.